Salam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dalam pelayanan mimbar GKMI Eklesia pada minggu hari ini. Dimanapun saudara berada, dimanapun saudara melakukan ibadah, kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Dan kita akan mendengarkan serta merenungkan firman Tuhan hari ini. Namun terlebih dahulu, mari kita berdoa, minta pencerahan dan hikmat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan. Engkau memberkati kami kekuatan, sukacita, kesehatan, dan semangat untuk terus-menerus mengikut Tuhan, melakukan ibadah dan persekutuan. Dan hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Engkau berkarya sedalam-dalamnya di dalam hidup kami, supaya kami melalui kebenaran firman-Mu ini kami dikuatkan. Kami menjadi murid Kristus yang sejati, ditempa dengan kebenaran firman Tuhan, dan hidup kami semakin tekun seiring pendengaran kami akan firman Tuhan. Sehingga kami menjadi orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang sukacita. Dan kami percaya Tuhan, di masa pandemi ini firman-Mu itu berkuasa, mampu memberikan ketenangan di dalam hati kami, menimbulkan sukacita di dalam hati kami. Dan kami percaya ketika firman-Mu itu diberitakan itu berkuasa untuk mengubah hidup kami, memberikan pengharapan yang sejati. Terima kasih Tuhan, besar harapan kami Tuhan, kerinduan kami. Biarlah kami dibentuk, ditempa sedemikian rupa sehingga karakter kami, jiwa kami, tindakan kami makin hari makin berkenan di hadapan-Mu dan serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Begitu juga dengan jemaat-Mu yang mendengarkan dan siapapun yang menyaksikan. Tuhan berkati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang sudah menjadi manusia dan hadir di tengah-tengah kami, memberkati kami, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan hari ini. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan pada hari ini saya ambil dari 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-15. 2 Timotius pasal 1 ayat 11 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia Kecil berpaling daripadaku, termasuk Figelus dan Hermogenes. Saudara-saudara, sampai sedemikian jauh pemberitaan firman Tuhan hari ini. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Saudara, tema yang saya berikan pada khotbah hari ini adalah hidup dalam ketekunan. Hidup dalam ketekunan atau perseverance. Saudara, siapa di sini yang tidak mau sukses? Semua pasti ingin sukses. Tetapi ternyata kesuksesan itu tidak serta-merta kerja keras, kekuatan, kelincahan, ya, ataupun kecepatan, bukan saudara-saudara. Tetapi kesuksesan, nah ini kata sukses benar-benar hari ini menjadi sesuatu banget di tengah pandemi ini. Apakah ada orang sukses di tengah pandemi ini? Tetapi saudara, kesuksesan itu ditentukan oleh ketekunan. Suatu tindakan yang terus-menerus dilakukan tanpa kenal lelah,
Terus berjalan tanpa henti, terus-menerus walaupun ada tantangan, rintangan, hambatan, tetap terus dilakukan, saudara-saudara. Itulah namanya ketekunan. Saudara-saudara, mungkin kita masih ingat seorang tokoh besar dalam dunia tinju namanya Mike Tyson. Tinju dan lari itu salah satu olahraga yang ada di Alkitab dan ditulis oleh Rasul Paulus. Saudara, Mike Tyson kalau sedang bertanding di atas ring begitu garang. Si leher beton ini saudara-saudara kalau sudah memukul, wah luar biasa. Sehingga dalam beberapa pukulan saja dia sudah meng-KO lawannya. Beberapa kali pertandingan hanya berlangsung 30 detik saudara. Begitu juga saudara-saudara, beberapa pertandingan selanjutnya dia kadang-kadang lebih cepat. Dan dia 30 detik itu sering memukul KO lawannya. Maka orang-orang yang menonton Mike Tyson ini menjadi komplain. Hai Mike Tyson, aku ini bayar mahal-mahal. Aku sudah mengeluarkan jutaan dolar untuk nonton kamu. Ribuan dolar saya keluarkan untuk nonton kamu. Masa cuma 30 detik di atas ring? Percuma dong saya nonton. Saudara-saudara, ketika Mike Tyson diomongi begitu sama penontonnya, sama fansnya, saudara-saudara. Dia ngomong, kamu enak ngomong begitu. Saya untuk memukul kau 30 detik lawan saya akan berlatih selama 3 tahun. Terus menerus tiada pernah berhenti tekun. Meninju, mengarahkan fokus. Kekuatan latihan saya lakukan 3 tahun dengan tekun tiada pernah henti. Sehingga saya bisa memukul jatuh dalam 30 detik. Saudara-saudara, ketekunan itulah yang ditonjolkan oleh Mike Tyson ketika menjadi juara di dunia, saudara-saudara. Saudara, ketekunan itu sangat penting. Kalau orang-orang demo kayak kemarin itu mah nggak perlu ketekunan. Butuh teriak-teriak saja. Ada uang, ada nasi, jalan. Keberanian, rusak-rusak, jalan. Nggak perlu ketekunan. Tetapi kalau bicara tentang olahraga, apalagi bicara tentang iman, ketekunan itu absolut harus ada, tidak bisa ditawar-tawar. Maka di tengah pandemi ini, saudara-saudara, kita harus menjadi orang yang tekun. Tekun dalam hal apa? Tekun di dalam iman. Tekun di dalam mengikut Kristus. Kita berada di dalam sebuah perjalanan yang panjang, yang tidak menentu, tidak tahu kapan berakhir. Tetapi kita harus menjadi orang yang sudah ditentukan untuk tekun bersama dengan Tuhan. Nah, saudara, Alkitab sebenarnya juga mengatakan dan mengajarkan tentang ketekunan ya. Bagi orang percaya, ketekunan itu harus ada. Ketekunan iman bisa dilihat dalam teladan pelayanan Rasul Paulus. Dalam menjalankan pelayanan Injil, saudara-saudara, dia dipanggil oleh Tuhan menjadi rasul dalam perjalanan ke Damsyik. Kemudian Tuhan menjumpai Saulus waktu itu, kemudian menjadi Paulus, diutus menjadi rasul, dipercayakan Injil. Itu semua diterima, dilakukan, dilayankan oleh Paulus dengan tekun. Maka dia layak untuk diteladani. Saudara, dalam menjalankan pelayanan Injil, Rasul Paulus menunjukkan sebuah tindakan teladan yang luar biasa. Dia adalah figur yang luar biasa. Rasul Paulus itu melakukannya dengan tekun, dengan ulet, dengan persisten, dengan ketulusan. Dan semuanya itu tanpa Tuhan tidak mungkin. Dia melakukan semuanya itu dengan berpegang, berserah teguh kepada Tuhan. Sehingga dia menjadi rasul yang tekun, rasul yang ulet, rasul yang prigel gitu ya. Dan dia menjadi satu rasul yang sangat persisten sampai akhir. Dan dia menang di dalam pertandingan iman. Saudara, surat ini diberikan kepada muridnya yang namanya Timotius. Jadi dia memberikan nasihat Timotius seperti judul yang diberikan LAI, yaitu ucapan syukur dan nasihat untuk bertekun. Ketika Rasul Paulus memberikan nasihat untuk bertekun, itu bisa dipahami. Memang masalah ketekunan itu, saudara-saudara, menjadi sesuatu pembicaraan yang hangat di situ. Terbukti bahwa di ayat 15 dikatakan ada orang-orang yang undur dari iman. Ada orang-orang yang tidak lagi mengikut Kristus. Ada orang-orang yang meninggalkan Kristus hari ini di tengah pandemi. Satu sisi ada orang-orang yang mulai percaya mencari Yesus Kristus. Tetapi satu sisi banyak orang yang meninggalkan Kristus.
Banyak orang yang tidak lagi melihat harapan kasih yang diberikan Tuhan. Untuk apa saya percaya kepada Tuhan? Toh corona nggak berlalu. Toh tetap ada korbannya. Terus Tuhan itu di mana? Saudara-saudara, hal-hal seperti itu terlalu banyak di media sosial. Banyak orang yang tidak tekun sehingga mereka itu gagal. Tetapi Timotius dinasihati oleh Rasul Paulus supaya bertekun. Rasul Paulus ini memberikan nasihat ini, saudara-saudara, bukan sesuatu yang enak-enak. Dia itu sebenarnya di dalam penjara. Di dalam penjara Roma. Kalau penjara di Roma itu jangan seperti penjara hari-hari ini. Orang bisa nongkrong macam-macam, saudara. Oh enggak. Penjara Roma itu sesuatu yang gelap, menakutkan, tidak ada harapan. Dia di penjara di Roma, saudara-saudara. Rasul Paulus harus turun gitu ya. Turun melewati lorong-lorong gelap di tanah. Dan di situ sudah. Mau ngapain tetap di kota itu, saudara-saudara. Maaf ya, mau BAB, mau muntah, mau tidur, kencing apa, tetap di situ. Dia bergumul dalam segala masalah yang ada di penjara itu. Gelap, bau, mengerikan, masa depan tidak menentu. Tetapi dia memberikan nasihat yang luar biasa. Supaya tekun, perseverance, persisten. Memang tidak gampang. Ada sesuatu yang mengancam di depan. Hari depan belum tentu baik, besok belum tentu baik, tetapi ada satu hal yang harus kita lakukan sebagai murid Kristus, yaitu kita harus tekun berpegang kepada Tuhan. Ketekunan itu adalah kunci untuk segala kebaikan. Saudara-saudara, Rasul Paulus memberikan teladan juga kepada kita. Di dalam keadaan penjara yang begitu pengap, mengerikan, tetapi dia tetap memberikan motivasi. Dia tetap tekun menulis. Dia tetap tekun memberikan surat-surat penggembalaan. Dan dia tetap tekun di dalam mengajarkan Injil yang sudah dipercayakan kepadanya. Paulus tidak hanya menerima hal-hal yang enak, saudara. Ya, kalau orang itu tidak tekun, orang itu diberikan yang enak-enak, dia bisa lupa Tuhan. Kalau diberikan yang tidak enak, dia bisa meninggalkan Tuhan. Serba salah. Tetapi kalau orang tekun berpegang kepada Tuhan, dia diberikan yang enak, dia bersyukur. Makin dekat dengan Tuhan. Tetapi ketika dia diberikan yang tidak enak, ada sesuatu yang tidak nyaman, ada momen negatif menimpa kepada orang itu justru makin setia kepada Tuhan. Ketekunannya justru tampak teruji setelah diuji oleh Tuhan. Dan Tuhan sangat berkenan orang yang seperti itu. Saudara, Rasul Paulus tidak hanya mau menerima yang enak-enak saja. Banyak orang menolak, ya, menghindari apa yang dirasakan oleh Rasul Paulus, yaitu penderitaan. Tetapi Rasul Paulus bersedia. Ini sesuatu yang luar biasa. Rasul Paulus bersedia menerima apa yang tidak enak dari Tuhan. Kalau dalam bahasa Ayub itu Tuhan itu yang memberi, Tuhan yang mengambil. Tuhan yang memberi bersyukur, Tuhan yang mengambil. Ya, saudara-saudara, bahasa ini gampang diungkapkan. Tetapi kalau itu terjadi kepada orang beriman, itu berat. Tetapi Rasul Paulus hari ini memberikan motivasi kepada kita. Supaya kita itu di dalam keadaan yang tidak nyaman, keadaan yang tidak enak, keadaan yang serba tidak menentu. Tampaknya kita itu memasuki lorong yang gelap begitu ya. Penuh risiko, kekhawatiran, maju kena, mundur kena, diem juga kena. Tetapi ingatlah saudara-saudara, itu bagian dari orang beriman. Bagaimana kita itu latihan ketekunan di dalam iman. Latihan ketekunan di dalam menerima apa yang mungkin bagi kita itu tidak enak dari Tuhan. Dan di tengah pandemi itulah saudara-saudara, kita diajar Tuhan melalui Rasul Paulus untuk berlatih tekun di dalam mengikut Tuhan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, jika kita tekun, maka kita akan peka dan jeli untuk melihat harapan. Kita akan jeli dan mampu menangkap harapan yang diberikan Tuhan Yesus di tengah pandemi ini. Di masa pandemi ini kita juga ditantang untuk kembali mengarahkan panggilan kita sebagai murid Kristus.
Murid Kristus yang senantiasa tekun mendengarkan bimbingan dari Tuhan Yesus. Telinga kita itu selalu terbuka, hati kita selalu terbuka untuk mendengarkan bimbingan dari Tuhan Yesus melalui firman Tuhan, sabda Alkitab. Kita diasah untuk menjadi peka. Kita juga harus menjadi murid yang tekun mencari wajah Kristus. Tiap hari, saudara-saudara, jangan baca multimedia. Jangan membaca sosial media ketika bangun tidur, saudara-saudara. Minum kopi, baca 1-2 ayat, lalu berdoa. Kalau harimu dimulai dengan baca sosial media, wah itu repot, saudara. Dunia itu akan menunjukkan wajahnya yang carut marut, tetapi dengan mencari wajah Kristus, kita menemukan ketenangan. Di situ ada harapan. Lalu bagaimana kalau orang itu nggak tekun, gitu ya? Bagaimana kalau orang itu tidak tekun? Maka orang itu ya kehilangan harapan, begitu. Seseorang akan mengalami putus asa. Setelah putus asa, kalau tidak ditangani, putus asa itu tidak ditangani, orang itu bisa stres. Kalau orang itu bisa stres, tidak ditangani, orang itu bisa depresi. Ya, antara putus asa, stres, depresi, tanpa harapan, itu sudah bisa mendorong atau menggiring seseorang untuk bunuh diri. Bunuh diri hari-hari ini masalah serius. Jangan harap saudara-saudara ini masalah yang ringan. Saya sendiri pernah menemui 2 orang mau bunuh diri. Ya, dengan segala latar belakangnya. Saudara, tadi malam ketika saya pulang dari rapat begitu, saya baca WA di grup teman-teman pendeta, ya, satu kelas saya begitu. Nah, itu ada sesuatu mengejutkan. Dari teman saya yang dari Pasuruan, teman saya yang dari Bandung, teman saya yang dari Kamboja, itu cerita tentang bunuh diri. Yang di Bandung itu ada pemuda baru lulus hukum, ya, menjadi sarjana hukum tapi nganggur, nggak tahu kemana, stres, nggak tertangani dengan baik, lingkungan keluarga tidak mendukung, lompat dari lantai 5. Rumah kok tinggi begitu ya, lantai 5 begitu, saudara-saudara. Ya, masuk IGD, saudara-saudara. Di Kamboja juga begitu, banyak orang stres bunuh diri. Kemudian di Pasuruan juga begitu, anak di bawah 21 tahun bunuh diri. Saudara, jangan anggap remeh. Mulai banyak kasus orang bunuh diri dalam usia di bawah 20 tahun. Ini mengenaskan. Era milenial, betul mereka itu pinter-pinter. Tetapi satu sisi mereka itu juga rapuh, tidak punya dasar iman. Maka kita harus serius menggarapnya. Sangat mengenaskan, saudara-saudara. Mulai banyak orang-orang yang berniat bunuh diri, dan ada orang yang benar-benar mencoba bunuh diri di bawah usia 20 tahun. Usia sangat produktif, sangat belia. Tetapi mengapa ini terjadi, saudara-saudara? Ini sangat mengenaskan. Tetapi inilah yang terjadi hari-hari ini. Ini realita yang kita dapati. Oleh karena itu, jangan pernah undur untuk mengikut Kristus. Jangan pernah undur untuk berdoa. Jangan pernah undur untuk beribadah. Jangan pernah undur untuk membaca firman Tuhan. Tetaplah tekun berpegang pada pemeliharaan Tuhan. Tekunlah berpegang pada kuasa Tuhan. Jangan mengandalkan kuasa diri kita. Jangan mengandalkan kuasa milik kita. Tetapi andalkanlah Tuhan. Kapanpun, selama pandemi, setelah pandemi, kapanpun, kita harus tekun berpegang kepada Tuhan. Saudara-saudara, hanya kepada Tuhan, di dalam ketekunan itulah kita bisa seperti Rasul Paulus. Ayat 13 dikatakan, peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku, sehingga sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Saudara, tindakan-tindakan kita dilakukan di atas dasar Yesus Kristus dan dijiwai dengan iman. Bukan di atas dasar sesuatu yang sia-sia. Iman kita itu kepada Yesus, maka
pengharapan kita, ketekunan kita di dalam Kristus itu tidak pernah sia-sia seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Bagaimana saudara-saudara keadaan kita hari ini? Mari kita periksa. Saya pun sampai hari ini berlatih dan sering jatuh bangun untuk selalu bertekun. Bertekun, berpegang pada Tuhan, bertekun dalam iman, bertekun dalam tindakan-tindakan iman. Semuanya kita itu sedang belajar dan belum final. Kita harus terus-menerus bertekun. Rasul Paulus memberikan perjalanan iman kita itu seperti sebuah perjalanan lari maraton. Ya, mengikut Tuhan itu seperti lari maraton yang membutuhkan ketekunan, kerja keras, latihan, dan strategi. Nah, itulah perjalanan iman kita. Kita harus hidupi itu. Saudara, kalau dalam Alkitab kita bisa melihat ya, ketekunan itu bisa dicontohkan oleh tokoh-tokoh misalnya Nuh. Nuh itu berapa tahun bangun bahtera. Di dalam pembangunannya itu dia harus meminta instruksi dari Tuhan. Bahan-bahannya juga, ukurannya juga, apa yang harus diminta instruksi dari Tuhan. Dia melakukannya dengan tekun. Di tengah ejekan orang-orang yang ada di sekelilingnya, dia tekun. Abraham juga begitu. Ketika dia pertama kali dipanggil di daerah Ur Kasdim itu untuk menuju tanah perjanjian, dia itu tetap tekun. Jalan terus, tidak tahu kemana arahnya, bagaimana. Tetapi dia taat dan tekun di dalam mengikut panggilan Tuhan. Begitu juga saudara-saudara, misalnya kita bisa melihat ketekunan Yakub. Yakub bagi saya ini orang yang tekun, ya saudara-saudara. Dia tekun bekerja. 14 tahun bekerja di rumahnya Laban, mertuanya sendiri, saudara-saudara, untuk mendapatkan si Rahel itu. Dia tekun, dan ketekunan itu membuahkan hasil yang baik, saudara-saudara. Kemudian kita juga bisa melihat Yusuf, hidupnya begitu dramatis. Dia tekun dan tidak pernah undur dalam berserah kepada Tuhan. Sehingga Tuhan menyertai terus-menerus, ya. Baik di rumah Potifar, di dalam penjara, sampai dia menjadi pejabat tinggi di Mesir, Tuhan menyertai. Bagi saya kuncinya ada. Yusuf itu tekun berpegang pada Allah, Abraham, Ishak, dan Yakub. Begitu juga dengan Daud. Daud, kenapa? Selain dia berserah kepada Tuhan di dalam pertempurannya melawan Goliat, dia itu berlatih. Dia itu sebenarnya tidak langsung sudah dididik oleh Tuhan di ladang penggembalaan itu untuk tekun berlatih, ya, melempar batu itu dengan kain begitu. Dia latihan terus. Maka ketika momennya itu datang, dia dipakai Tuhan dan sukses menjungkalkan Goliat itu. Saudara-saudara, ataupun Ayub yang terakhir kita bisa melihat, saudara-saudara, dia tekun. Tahan uji melewati badai hidup yang sangat mengerikan. Seperti yang dikhotbahkan minggu lalu. Ayub begitu tekun. Dan ini menjadi model bagi orang-orang yang hidup di dalam masa-masa yang tidak menentu. Seperti pandemi ini. Saudara-saudara, sebagai penutup, marilah kita menghayati iman kita itu ada sebuah perjalanan. Perjalanan yang belum berakhir. Masih terus-menerus kita akan ikuti. Dan lorong-lorong itu harus kita lewati. Di masa pandemi ini kita seperti masuki lorong yang gelap. Tetapi ingat, dalam kegelapan itu pun Tuhan itu ada. Kalau Tuhan ada di sisi kita, siapakah yang hendak melawan kita? Kalau Tuhan itu ada bersama kita, baik itu masa terang, masa gelap, masa pandemi, masa menakutkan, Tuhan tetap memegang tangan kita. Tugas kita itu hanya tekun berserah. Iman kita seperti perjalanan sebuah lari maraton. Saya suka, saudara-saudara, dengan perumpamaan atau ilustrasi yang diberikan oleh Rasul Paulus ini. Jadi dalam lari maraton itu ada sebuah cabang atlet yang luar biasa, atletik, ya, sebuah lomba lari yang menempuh perjalanan 42,195 km, jauh, saudara-saudara, ya. Dan ini ternyata ada sebuah sejarahnya ternyata. Jadi saudara-saudara, maraton itu ada sebuah nama daerah.
Sebuah nama daerah di Yunani sana, dan di sana itu ada sebuah teluk yang namanya Teluk Yunani. Ketekunan itu ditentukan di situ, saudara-saudara. Jadi pada zaman dahulu ketika kerajaan Yunani diserang oleh kerajaan Persia, terjadilah pertempuran yang hebat. Kalau sudah pernah nonton film 300 gitu ya, waduh, pertempurannya sangat hebat, mengerikan, berdarah-darah begitu ya, dengan epic dan heroik begitu. Ya itulah pertempuran antara pasukan Yunani dari Athena itu, saudara-saudara, dan pertempuran melawan pasukan Persia itu daerah Iran. Dilakukan dengan pertempuran yang sangat luar biasa, menguras energi, menguras senjata, semua banyak jatuh korban. Tetapi endingnya Yunani itu menang. Maka dalam kemenangan itu harus diberitakan supaya orang-orang yang ada di Athena itu, supaya mereka tidak larut dalam kekhawatiran, mereka tidak larut dalam ketakutan, keputusasaan, ketidakpastian. Maka kemenangan itu harus diberitakan. Terus gimana caranya? Maka salah satu panglima itu mengatakan, kita harus memilih satu pengutus. Lalu di situ ada seorang yang bernama Paidippides. Paidippides ini, saudara-saudara, dia diutus. Kamu saya utus membawa kabar baik bahwa pasukan Yunani berhasil menaklukkan pasukan Persia. Pasukan Yunani menang. Cepat kamu bawa kabar baik ini sampai ke Yunani secepat-cepatnya. Maka Paidippides ini langsung lari, saudara. Lari terus menerus, lari terus menerus di jauh, saudara-saudara. Dan lari itu, saudara, akhirnya dia berhasil memasuki kota Athena. Dan dia menyampaikan bahwa Yunani menang. Kita sudah menaklukkan bangsa Persia dan kita menang di dalam pertempuran. Sudah, titik dan titik pula nyawanya. Setelah menyampaikan itu, Paidippides ini meninggal. Dia mati setelah membawa kabar baik itu. Kenapa? Dia mati kelelahan. Maka untuk mengenang jasanya yang luar biasa, orang Yunani mengadakan lomba maraton itu, salah satu untuk mengenang beliau. Nah itulah, saudara, perjalanan iman itu, saudara-saudara, membawa kabar baik dari start sampai finish, saudara, yang sangat jauh dan membutuhkan ketekunan, membutuhkan kekuatan, membutuhkan strategi. Dan inilah perjalanan iman kita. Pandemi ini memang belum selesai, tetapi kita masih punya Tuhan. Kalau masih ada Tuhan, kita harus tekun berpegang terus kepadanya, mengandalkan Tuhan, supaya Tuhan memberikan kekuatan, semangat, sukacita, damai, shalom di dalam hidup kita untuk menapaki hari lepas hari di tengah pandemi ini. Ada orang itu emosinya tiap hari itu ditentukan oleh berita. Tiap hari yang dilihat ini, hari ini positif COVID sekian, langsung drop. Padahal dia sehat-sehat saja. Ya, tiap hari begitu. Jadi hidupnya itu ditentukan oleh data. Pada data itu masih harus ditafsirkan, benar apa enggak? Bagaimana dia mendapatkan data itu? Tetapi sudah, believe it or not, banyak orang hidupnya, emosinya, imun tubuhnya ditentukan oleh data. Ya, kita itu ditentukan oleh kasih karunia Tuhan. Oleh karena itu, kita tidak perlu drop-dropan seperti itu, tetapi kita bersemangat, kita bertekun. Saudara-saudara, sebagai sapaan mimbar ini, saya ingin mengatakan, bertekunlah dalam mengikut Tuhan. Bertekunlah dalam melakukan tindakan-tindakan iman. Bertekunlah melakukan perbuatan baik. Bertekunlah dalam hidup yang berkemurahan. Bertekunlah menjadi garam dan terang dunia. Saudara-saudara, semuanya itu dibutuhkan dunia hari ini. Kita melakukan semuanya ketekunan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Karena di dalam Yesus itu ketekunan, ketulusan, perseverance, ya, usaha kita tidak pernah sia-sia. Tetapi jerih payah, karya dan ketulusan kita itu diperhitungkan oleh Tuhan dan bermakna di hadapan Tuhan. Dan ini membuat kita seharusnya menjadi orang-orang Kristen yang selalu bersemangat untuk hidup mengandalkan Tuhan, hidup bertekun, terus-menerus berpegang pada Tuhan. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini melalui Rasul Paulus mengajarkan kita supaya kita itu hidup dalam ketekunan.
Kiranya Tuhan Yesus memberkati siapapun Anda yang menyaksikan, saudara siapapun jemaat yang beribadah dimanapun berada. Tuhan memberkati dan Tuhan memanggil saudara untuk hidup dalam ketekunan. Amin.